Halo, selamat berjumpa lagi dengan senior. Untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk menentukan jenis usaha. Terutama ini untuk sobat-sobat yang hari ini posisinya masih menganggur dan belum bisa menentukan kira-kira mau usaha apa. Karena sering sekali kalau ditanya kenapa masih menganggur, jawabannya ya saya nggak tahu mau usaha apa ini. Makanya saya coba memberikan tips kira-kira gimana sih cara menentukan usaha apa yang paling cocok. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, coba mengambil secari kertas, nanti tuangkan di situ. Karena kadang-kadang kita itu kalau cuma dengan pikiran atau dengan otak kita nggak mampu. Makanya diperlukan alat bantu yang berupa kertas dengan pulpen. Nah, coba nanti itu tuangkan di situ. Tips yang pertama untuk menentukan kira-kira jenis usaha apa yang akan kita tekuni, yaitu yang pertama, coba kira-kira hobinya apa. Itu yang pertama ya, hobinya apa. Nah, kenapa kok itu hobi itu dijadikan sebagai referensi ya? Karena kadang-kadang kalau yang namanya hobi itu kita akan menyukai, pasti kita akan menyukai apapun kondisinya. Terus yang kedua, positifnya kalau hobi, kalau seandainya usaha kita itu bangkrut, ya kan, itu tingkat kesetresannya itu nggak terlalu tinggi, ya kan. Coba lihatin, rata-rata hobi itu, ya kalau dilihat dari sisi ekonomi, itu akan banyak mengeluarkan uang. Nah, coba nanti sobat tuangkan semuanya, apa hobi-hobinya yang selama ini digemari. Contohnya misalkan hobi ngopi, ya kan? Hobi karaoke, atau hobi sepeda, atau hobi mancing. Nah, apa hubungannya dengan memilih pekerjaan? Nah, coba nanti apa yang hobi-hobi tadi, ya, itu akan kita bawa ke suatu bisnis. Ya, kita bawa ke suatu bisnis. Nah, coba tuangkan semuanya, hobi-hobi semuanya dituangkan dulu. Baru yang kedua, tips untuk memilih suatu pekerjaan atau suatu usaha, yaitu adalah sesuai dengan kecerdasan kita atau sesuai dengan ilmu kita. Contohnya, mungkin dulu kita pernah di SMK atau STM, kalau zaman saya itu STM, kita misalkan di ilmunya adalah ilmu bengkel. Nah, nanti bisa usaha di situ. Atau mungkin tata boga. Kita dulu pernah kalau di SEMEA, ya kan, mungkin diajari tentang tata boga ataupun menjahit. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk membuka usaha. Tolong tuangkan di situ. Tuangkan di dalam kertas, ya, semua apa yang pernah kita lakukan. Nah, terus yang ketiga, yaitu apa yang pernah kita lihat di sekeliling kita. Ya, sering sekali kita melihat ada orang sukses, ya kan? Coba kita perhatikan. Nah, salah satu hal yang menarik di sini adalah yang perlu kita lakukan. Coba kalau orang itu misalkan, mohon maaf, misalkan dia SD aja nggak lulus, tapi berhasil. Nah, itu bisa dijadikan suatu referensi untuk kita membuka usaha. Membuka usaha itu ada tiga yang terkait dengan yang tadi, yaitu bisa sobat mencontoh 100%. Misalkan gini,
ada di tetangga kita yang dia punya usaha, ya misalkan orangnya itu hanya SD aja nggak mampu, ya kan, tapi usahanya bagus. Nah itulah bisa kita contoh 100%. Kalau dia bisa jualan bakso, ya coba kita usaha jualan bakso. Nah, atau terus yang keduanya adalah kita bisa mencontohnya sebagian. Maksudnya gini, contoh mungkin kalau kita ambil contoh ya, untuk tes atau rasa setiap daerah itu beda-beda. Misalkan kalau di Jawa itu nggak suka panas, nggak suka pedas. Nah waktu kita pindah di suatu tempat, misalkan contohnya ada suatu daerah kayak Manado, itu di sana itu hobinya makanan pedas. Nah untuk jenis masakannya sama, tapi waktu kita dibawa ke Manado, tesnya atau rasanya harus disesuaikan, ya harus disesuaikan. Terus yang ketiganya adalah coba kita melakukan sebuah inovasi, ya inovasi sendiri, kreasi sendiri. Jadi semuanya kita bikin sendiri tanpa mencontoh orang lain. Nah dari pemikiran-pemikiran tadi semuanya kan dituangkan di dalam suatu kertas, ya kan? Semua dituangkan di semakin banyak yang dituangkan itu semakin bagus. Berarti pilihannya semakin banyak. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjutnya dari yang dituangkan tadi? Misalkan yang dari hobi tadi, misalkan di situ ada 10 pilihan. Terus yang dari ilmu atau pengalaman yang pernah kita peroleh itu misalkan ada 5. Terus yang dari mencontoh orang lain misalkan itu ada 15, ya kan? Nah dari 30 pilihan kita harus saring lagi. Bagaimana cara menyaringnya? Yaitu kita harus bisa yang namanya memilih dan memilah mana yang itu yang disebut urgent, ya kan, mana yang disebut penting. Apa bedanya senior? Ya, kalau untuk yang urgent itu namanya mendesak, nah itu adalah kebutuhan sekarang, ya. Tapi kalau penting itu maksudnya ke depan itu akan membawa sesuatu yang besar. Ambil contoh sekarang, ya, misalkan hari ini saya nggak punya pekerjaan, misalkan gitu. Terus yang paling urgent adalah kita perlu makan, betul enggak? Ya, perlu urgent. Kita perlu makan ini. Nah, makanya salah satu pilihannya adalah ojek. Salah satu adalah contohnya ini, contoh tadi, salah satunya kita bergerak atau usaha di bidang ojek. Ya karena kita harus berpikir di situ. Tapi kedepannya gimana? Ya kita cari yang lebih bonafit lagi. Ya bisa kan memilihnya. Nah dari semua tadi yang 30 pilihan tadi, coba nanti sobat semua pilih. Oh ini yang mana yang termasuk kategori urgent, mana yang termasuk kategori penting. Nah setelah itu dipilih dan dipilah, nanti kesimpulannya mana yang harus dilaksanakan pada sekarang, yang untuk urgent dulu, ya. Terus baru kita memilih lagi mana yang sebagai yang penting, karena tentunya kalau penting itu dia dampaknya betul besar, tapi memang belum bisa dilaksanakan sekarang karena perlu biaya, perlu tempat dan lain-lain. Oke, semoga hanya sekedar itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you.